Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah Adinda Putri Bahar. Adinda, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Iya, pernah. Seperti apa ceritanya? Jadi dulu waktu Dinda masih SMA, nah Dinda kan masuk sekolah nih. Terus Dinda dimimpiin sama seseorang wanita, rambut panjang, terus pakai baju putih ya. Dia duduk di pojokan tangga. Di dalam mimpi itu dia nangis. Dia nangis kayak kesakitan, dia minta tolong sambil manggilin Dinda. Nah terus pas keesokan harinya, pas Dinda masuk sekolah lagi, pas di saat jam pelajaran, Dinda minta temenin sama temen Dinda ke toilet. Nah pas pada saat itu toilet lantai 3 itu lagi rusak, jadi kami ke lantai 2. Pas dari toilet mau balik lagi ke atas, nggak sampai-sampai. Nah, padahal di sekolah sendiri ya? Iya. Jadi kami itu selalu balik lagi ke lantai 2, balik lagi ke lantai 2. Lewat tangga gitu? Iya, lewat tangga. Dan itu kamu curiga kayaknya tangganya yang tempat di mimpi kamu itu didatengin sama Iya. ibu-ibu itu? Emang betul, di lantai tangga 2. Memang ada, memang di sana? Oke, kamu sendiri punya ini gak sih, sixth sense atau sensitif gitu untuk melihat hal-hal yang seperti itu? Ya, kadang-kadang sih. Kadang-kadang bisa ngerasain ya? Iya, kayak bisa ngerasain waktu kayak lagi belajar itu kayak Tiba-tiba ada yang dateng, ada yang liatin. Iya, ada yang megang kaki Dinda kayak gitu. Kalau malam hari ini kamu ngerasain sesuatu nggak di studio? Kalau untuk malam ini kayaknya Enggak ya? enggak. Oke, baik, mudah-mudahan memang nggak akan ada kejadian apa-apa. Iya, semoga aja. Kita akan langsung ketemu dengan partisipan yang pertama nih ya, Dinda. Iya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memasang susuk di seluruh badannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yvonne. Silakan. Iya. Selamat malam Mbak Yvonne. Malam, Mas. Apa pekerjaan Anda saat ini, Mbak? Saya wira swasta. Baik, apa yang mau Mbak Yvonne ceritakan pada kami? Saya dulu pernah pasang susuk. Terus pernah jailin orang juga supaya usahanya bangkrut. Dengan cara? Saya pergi ke orang pinter. Untuk ngirim guna-guna atau santet? Iya. Oke. Apa tujuan Mbak Yvonne datang ke Menembus Mata Batin? Saya pengen aura negatif di dalam tubuh saya ini dihilangkan. Apa pemicunya? Kenapa tiba-tiba mau dihilangkan? Saya udah capek, Mas. Baik Mbak Yvonne, kami akan ajak Mbak untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yvonne, terlahir tanggal 20 November 1985. Karakternya keras, selalu ingin menang sendiri. Dia sulit sekali mendapat teman. Saya melihat Yvonne mudah sekali menarik perhatian laki-laki. Hal ini membuatnya selalu berganti-ganti pasangan. Saya melihat ada benda magis di dalam tubuhnya. Benda itu kini seolah telah mencengkeram jiwanya dan membuat Yvonne menjadi magnet bagi makhluk halus. Saya curiga adanya ritual pemanggilan arwah dan pocong berdatangan di sekeliling kita.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke. Ini saya manggil Mbak apa Ibu ya? Terserah. Ibu aja deh. Boleh. Ibu Yvonne, tanggal lahirnya 20 bulan 11 1985. Ada yang bisa saya bantu Ibu Yvonne? Iya, Silakan, Ibu Mbak Ivon pernah pasang susuk banyak sekali gitu ya. Terus juga pernah ngisengin orang, ngejailin dengan ngirim guna-guna atau santet. Tapi sekarang sudah capek dengan hal-hal mistis seperti itu. Betul. Makanya ingin lepas dari semuanya dengan datang ke menembus mata batin. Gitu, Roy. Apa yang kamu lihat dari Ibu Ivon? Apakah dengan susuknya dia justru diikutin sama makhluk halus? Ya, karena saya ngelihat dengan susuknya diikuti makhluk halus adalah hal yang wajar. Karena memang banyak sekali cerita yang dilaporkan bahwa saya kan riset tentang hal-hal kayak ginian sampai bukunya banyak. Kalau santet itu udah pasti ada susuk, santet, semuanya itu berhubungan dengan makhluk halus. Jadi udah nggak usah nanya lagi sih sebenarnya ini makhluk halus di dalamnya. Pernah diganggu? Sering. Seperti apa gangguannya? Ya kalau misalkan itu sering datang, misalkan kayak pocong. Terus kayak makhluk yang gede, tinggi gede kayak gitu. Iya, nggak tenang hidupnya si Mbak Ivon kalau saya bilang. Emang karena iya? Malam nggak bisa tidur. Terus kedua, saya ngerasa dalam pikiran saya suka dengar bunyi-bunyi juga dan di sini bunyinya. Iya betul. Betul kan? Betul. Itu yang saya rasakan nih Mbak Ivon. Dan kemudian saya masuk ke kamar. Bentar ya, saya balik. Saya melihat Mbak Ivon, semua apa-apa dilakuin sendiri, tanpa ngegantung sama cowok atau pria. Iya. Jadi kalau misal saya aja nggak tahu kamu dari mana, kita baru ketemu. Tapi aroma penciuman aku nggak mungkin luput dari situ. Jadi Ivon itu sebagai tulang punggung keluarga. Betul. Iya kan? Iya. Dan dia punya hati terluka dengan pria. Betul. Iya kan? Iya. Itu dia yang saya baca sekelebatnya. Tahu nggak kenapa saya bisa tahu? Karena saya ngeliat kamar kamu, saya lihat tengok kanan kiri, ada salah satu bagian yang rapih. Rapih justru. Misalnya ranjangnya adalah queen size, ada satu ini tidur, yang ini rapih. Oh, jadi yang nggak pernah digunakan gitu ya, Iya, tapi bener. yang sebelahnya sisinya pernah digunakan, jadi Iya. agak berantakan. Betul. Nah, tapi masalahnya ini single bed ya. Ya kan? Iya. Single bed itu loh yang satu. Yang ya, Mm. single bed. Nah, saya tuh tadi bongkar semuanya urusannya Ivon sampai ke rumahnya. Dari situ, Ivon saya ngerasa perubahan sikap dan mental, perubahan perilaku gitu. Karena gue ngarepin diri gue sendiri, nggak ada yang laki-laki yang bisa ngumpanin gue. Gue hidup segini udah susah banget kayak gitu. Jadi semuanya diambil keputusan berdasarkan keinginan sendiri. Betul. Lalu kemudian makin masuk, gue mau coba pakai susuk gimana ya? Terus saya bingung nih, saya harus susuk atau pengasihan atau pelet ya, atau guna-guna ya, seperti itu. Akhirnya tidak tahu, terpaksa keadaannya, jadilah ini. Betul, Mas. Betul kan? Betul. Mbak Ivon pasangannya tapi ada? Kalau saya udah nggak punya suami, Mas. Tuh kan. Kapan Saya mau nikah lagi juga, selalu gagal dan gagal. Kapan terakhir pisah, mohon maaf? Kalau untuk suami yang kedua, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Ini suami yang kedua, berarti ada suami yang pertama. Ada. Pertama kapan pisahnya? Itu sebelum anak saya masuk SD. Sekarang udah kelas 3 SMP. Jadi usia pernikahannya yang pertama berapa lama, yang kedua berapa lama? Kalau yang pertama hampir 8 tahun. Yang kedua? Cuma 2 tahun. Nah itu yang maksud saya, Bay. Dia itu seseorang wanita yang bisa independen gitu.
mau ada laki nggak ada laki kayak sama aja gitu dalam hati dia. Ribet, malahan ada cowok malah gue jadi kayak begini. Mendingan sendiri. Emang iya? Duitnya pun duit nih, ibarat kasar Ivon, saya bongkar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Boro-boro pacaran dikasih uang, dianya cuma mau tidur doang, gitu. Jadi dia harus cari sendiri gimana caranya uang. Mbak Ivon tuh seperti itu yang saya baca. Tuh. Mudah-mudahan makhluk-makhluk halus ini gara-gara kamu pakai ini hilang hari ini. Amin. Ya. Pasang susuknya tapi udah lama sebelum ketemu suami pertama. Sesudah. Karena disakitin sama suami pertama, dan sekarang pun suami saya itu nikahnya sama keponakan saya. Nikah sama keponakan sendiri? Iya. Keponakannya kok mau? Ya, itu terjadi ternyata. Susah sih kalau udah bilang urusan cinta atau perasaan. Entah saya pertama kali. Ya? Hah? Kadang-kadang di luar logika. Iya. Gitu, Dan satu lagi Mbak Ivon yang perlu kamu tahu, keponakannya. Jadi keponakan hubungannya sama Ivon jelek ya? Nggak baik. Iya, Tahu nggak? memang. Saya mau bocorin rahasia lagi ya. Silakan. Mereka berdua antara kepala vision dan yang bawah itu nggak sinkron, kayak tersem-seman. Itu bukan pure cinta sih sebenarnya menurut aku. Jadi masa cuma nafsu doang. Iya, ini nggak jalan. Tapi Mbak Ivon maaf ya kalau Roy mengungkapkan semuanya di sini. Nggak apa-apa. Roy menyebut ini sebagai meja kejujuran. Iya. Iya, ini Jadi meja memang kejujuran. semua diungkap di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang justru nanti mungkin bikin tersinggung. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan kok. Ya. Susuk ini dan ada amulet gitu gak? Jimat-jimat Jimat. seperti itu. Ada. Bawa sekarang. Ada. Boleh lihat. Ini jimat tuh pengikat susuknya gitu ya, Roy? Iya. Mas, maaf. Boleh silakan dibuka aja. Itu guys. Ini semar mesem. Ada soal Bisa dibuka. Bisa. bukain sekarang. Silakan dibuka. Tapi saya pastikan ya tidak ada yang terluka ya. Sebentar, jangan dibuka dulu. Kamu melihat atau merasakan sesuatu nggak dari sini, Roy? Saya melihat sesuatu di dalamnya. Antara lain makhluknya aneh-aneh sih sebenarnya. Saya nggak tahu itu makhluk apa, cuma matanya cuma satu juga. Kita cuma satu. Kalau dibuka Matanya. tapi aman. Kalau untuk dibuka pasti aman. Aman. Buka? Silakan. Ditunjukin ke kamera boleh? Diginiin. Biar tahu besarnya. Itu kenapa? Coba lihat deh, Mbak. Itu kok kayak berminyak gitu ya? Iya. Apakah itu sering dimandiin? Kenapa? Sering dimandikan? Enggak. Itu berminyaknya kenapa? Saya ini dikasih ya udah kayak begini. Jadi sama saya juga belum pernah dibuka-buka gitu. Katanya saya suruh pegang, ya udah saya pegang. Oh gitu. Ketika saya melihat sang keris, saya lalu melihat ke vision lagi di Ivon. Kamu pernah perang guna-guna ya? Iya. Aduh, itu apa lagi sih? Karena persaingan jualan saya. Jualan? Ya, saya kan ada rumah makan. Oh, kan? oke. Jadi persaingan dagang lah gitu. Saya tuh pernah dikirimin ya kayak mode guna-guna gitu. Bahkan kata orang pintar tuh saya tuh ditumbalin, Mas. Tumbalin? Ya, Terus? ya saya juga udah berobat ke sana ke sini sampai ibaratnya habis-habisan saya juga, tapi belum sembuh juga. Yang kerasa tuh pokoknya sebelah kiri sini aja semua. Dari kaki sampai tangan. Dari kaki sampai tangan? Ya. Oke. Masih mengalami sakit? Masih. Setiap saya mau diobatin, ya perasaannya ya nggak enak aja. Sakitnya seperti apa sih, Mbak? Kalau jalan itu kayak yang ditusuk gitu. Bagian mana?
bagian ini kaki telapak ya. Pernah Telapak kaki. periksa ke dokter? Iya, itu juga Pernah pertanyaan dulu, saya. saya udah pernah gitu kan. Terus kata dokter itu hanya rematik biasa katanya kan gitu. Cuman rasanya itu kalau misalkan nggak tiap hari, nggak ini, pokoknya ada setiap saya udah mimpi, udah misalkan saya itu perasaan ada di warung, jadi langsung tuh Sakit. sakitnya sampai ke jantung. Tuh. Kalau saya mau cari uang, dalam artinya saya mau melangkah untuk mencari rezeki, itu selalu kayak ada yang halangin gitu. Jadi kaki saya tuh nggak, kalau misalkan saya untuk melangkah cari uang tuh Pasti sakit sakit aja. banget gitu. Tangan pun kayak begitu. Berarti itu sakitnya bukan yang setiap hari ya? Bukan. Waktu tanya ke dukun, katanya kenapa? Sampai nggak bisa lepas tuh katanya kenapa? Ya karena dia orang itu lebih hebat. Itu. Terus akhirnya Mbak Ivon mengirim balik. Enggak, kalau misalnya ini enggak ngirim balik karena saya udah sadar diri gitu kan. Saya nggak mau kayak gini-gini terus gitu kan. Jadi saya ngobatin badan saya dulu gitu kan. Saya nggak mentingin ke balik lagi kiriman dia gitu. Tapi sakit ini setelah Mbak Ivon pernah mengirim ya? Iya, sudah. Jadi Mbak Ivon pernah mengirim, terus sekarang sakit kakinya. Itu kenapa ya, Roy? Karena pengaruh dari black magic ya Yang dia lakuin. yang dia lakuin. Bisa hilang nggak penyakit saya ini, Mas Roy? Seharusnya bisa kalau punya tekad yang kuat, Mbak Ivon. Saya pengen, Mas Roy. Soalnya saya kan tulang punggung keluarga. Itu yang saya bilang ya dari awal. Iya, ya. gitu Ternyata kan. Kalau benar tanpa ya. saya, nanti anak-anak saya sama keluarga saya gimana? Itu yang saya lihat dari tadi. Ivon itu adalah produk punya laki yang nggak punya laki, dan nggak ada laki pun juga dia tetap hidup karena semuanya di tumpuan kaki dia. Bisa sembuh nggak? Itu tergantung, relatif. Restorannya apa sih? Dagang Maksudnya dagang apa? Saya Chinese food, Chinese food. kayak ikan bakar, nasi goreng, cumi, udang kayak gitu. Sampai sekarang masih. Saya tutup dulu ini baru 10 hari karena saya tidak menutupi gitu. Biasanya saya dapat 3 juta, 4 juta. Sekarang paling juga dapat 100.000, 40.000. Terus anak-anak dan keluarga gimana? Karena Anda kan tulang punggung. Ya makanya dari itu saya pengen bangkit lagi. Jadi supaya anak-anak saya, keluarga saya bisa tercukupi seperti dulu lagi, Mas. Iya. Kasian. Ini kamu gambar pocong. Kamu lihat di mana, Roy? Aku ngelihat apa yang dia lihat, memori yang tertangkap di situ. Saya melihat pocong karena saya mengambil memori data dia di kepalanya. Yang pernah dia lihat Yang itu. pernah Ya. dia lihat itu. Seperti ini. Iya, tuh. Melihatnya di mana sih? Itu pas saya mau tidur, dia itu datang. Di kamar? Pokoknya, iya, Jadi setiap mau tidur dia datang. iya. Pokoknya saya kalau misalkan ada yang ngirim misalkan sesuatu ke saya, pasti saya juga nggak tahu, pasti lihat gitu. Entah pocong, entah genderuwo, Pocong, entah apa. genderuwo, dan segala macam ya. Iya, Itu kiriman orang, Roy. Iya, beberapa kiriman orang juga. Jangan sedih ya, Ivon. Kita akan bantu, dan saya lagi putar otak terus. Saya lihat rumah itu Chinese food ya. Ada satu lagi yang ingin saya bocorkan ke Mbak Ivon. Ada dua karyawan, iya betul, betul? betul. Saya ngelihat ada salah satu yang nggak jujur. Oh, gitu. Kamu nggak tahu? Karena ya kalau yang satu itu adik saya kandung, kalau yang satu lagi saya memang dari luar. Dalam artian bukan saudara, bukan apa, memang saya cari dari orang. Iya, saya harus menerawang semuanya di sini. Dalam restorannya ada 2 yang kelola. Tapi katanya, temen aku bilang, tapi Roy, salah satunya itu ngilep apa ya? Ngambil, nyolong, curi. Iya, tidak jujur. Yang satunya jujur. Moga-moga setelah
setelah dari meja kejujuran ini dan kamu pulang, saya nggak mau kamu pecat salah satunya atau ributin mereka. Dapetin bukti baru. Ada kamera CCTV kan? Nggak ada. Aduh sayang ya. Itu bukan berarti nanti akhirnya jadi malah curigaan juga gitu, pasti mengganggu kan suasana kerjanya. Tapi Ya. belakangan aja jadi omsetnya jadi Iya. nurun. Biasanya kan saya dapat penglaris itu, saya kan bukanya siang Mas Roy. Saya buka jam 1, tutupnya pun jam 1:30 malam, ya kan. Biasanya itu kalau misalkan saya buka warung itu jam paling telat jam 2 atau jam 2:30, itu saya udah langsung dapat penglaris. Kalau ini sekarang enggak Mas Roy. Jam 10 malam baru dapat. Gitu. Saya mengerti. Ada pengaruhnya, Roy. Ya ada pengaruhnya juga dan saya berpikir bahwa restoran ini nggak boleh ditutup tapi mesti lanjut walaupun suka dan duka naik dan turun. Pada tahun 2019 di bulan Februari tanggal 20 21 itu akan ada jawaban titik terang di Yvonne. Amin. Itu yang saya rasakan. Di Desember 2019 akan terjadi jawaban sesuatu, apakah ini akan tutup atau justru rezekinya makin lancar kayak banjir uang. Itu yang saya rasain, Ivan. Kita baru ketemu sekarang. Tapi saya udah membeberkan semua fakta-fakta. Nah, artinya kamu harus percaya deh yang aku omongin tadi. Badai nggak selalu ada dan pasti akan ada pelangi. Nah di Februari itu nanti akan ada kejutan spesial. Kiriman-kiriman yang mengganggu itu bisa dihalang, Roy? Atau Kiriman-kiriman yang mengganggu yang bisa dihalangi. pocong dan lain-lain Iya. diapain sebaiknya? Gunakanlah garam kasar sih sebenarnya. Garam kasar ditabur semuanya. Dan jangan sampai ketahuan karyawan ya. Iya. Ditabur di Warung. Warungnya ditaburin. Kalau yang buat diri saya ini gimana Mas Roy? Kan susuknya. kadang-kadang kerasa sakit juga Mas. Tapi saya lihat jujur, ini bukannya gara-gara guna-guna juga sebenarnya kamu salahin. Saya ngerasa ini medis juga loh. Ada unsur medis di dalamnya. Jadi memang ada yang sakit secara kesehatan. Kalau kamu diemin aja Mbak Yvonne, diemin. Aku nggak tahu sampai bengkak atau apa deh. Karena ini medis beneran. Cuman kan anehnya kok rematik biasa kok sampai sakitnya itu sampai ke jantung. Setiap apalagi kalau misalkan saya ke warung itu langsung Mas Roy. Langsung apa? Langsung interaksi dalam artian sayanya itu badan tuh langsung nggak enak. Tiap mau berangkat usaha. Usaha. Ada pengaruh dengan susuk yang dipakai nggak, Roy? Ada pengaruh dari susuk yang dipakai nggak? Roy? Ada. Ada. Oke. Pasangnya di mana ya, Mbak? Saya seluruh badan Oke. Berbentuk benda? berlian. Berlian. Ditanam. Iya. Gosok-gosok terus hilang gitu. Iya. Berliannya itu masuk ke dalam sel kulit paling luar kan sebenarnya. Belum pernah dilepasin ya? Dulu udah, ya kan. Saya minta lepas semua. Kata orang pinternya itu nggak bisa semua karena takutnya saya nggak kuat gitu. Makanya saya juga datang ke sini. Saya pengen, Lepas susuk iya juga. betul. Gimana cara ngelepasnya, Roy? Oke, baiklah. Saya minta madu dan serbuk kopi. Kamu, Yvonne, punya PR. Ini dikembalikan ke Yang punya ya. yang punya ataupun dilarung ke laut. Gitu ya. Nggak, sayang ya masakannya nggak dibawa ya. Karena kalau misalnya masakannya dibawa, kita acak-acak, kita lihat gitu. Barang buktinya kita lihat. Mungkin apa Ada masalahnya di capcay mana atau gitu apa ya. Nanti kau lihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Itu masak sendiri biasanya, Mbak? Iya, Nggak bawa sama sekali? enggak. Hari ini tapi udah seminggu nggak buka ya? Iya, saya tutup dulu. Kenapa sih seminggu nggak buka? Ya sekarang gini Mas Roy ya kan,
nasi dari rumah mateng, ya kan, sampai warung itu Busuk. basi. Ayam pun kayak begitu. Ayam baru saya rebus, ya kan, sampai ke warung itu basi. Ya otomatis kan Mas, itu semua butuh modal lagi. Kok bisa gitu Jadi ya, Roy? lebih baik saya tutup dulu gitu kan, karena saya udah nggak ada modal. Nasi baru dimasak Iya, sampai ke warung basi. itu, rumah sama warung itu nggak selang berjam-jam, cuma 10 menit saya nyampe. Sampai warung, selang 10 menit lah kita nasi ditaruh di warung, udah basi. Ayam juga. Ayam juga Busuk? sama, jadi bau busuk. Semua dagangan saya bau busuk. Ini ada yang ngirim ya, Roy? Ada yang ngirim, tapi saya nggak mau saya nggak mau tetap ini ada yang kirim ya, pasti ada yang kirim. Tapi Ivon, saya kan pengen kita tukar pikiran ya, mohon maaf sekali. Mbak Ivon, kamu kan di restoran, ada dong makanan nasi sisa-sisa kadang kan. Ada. Saya pengen kamu ngelakuin PR kamu di jalanan, bukan di pantai. Karena nggak matching. Jadi di jalanan banyak pemulung, banyak orang yang butuh makan dan tidur di jalan. Tolong kasihin mereka makanan. Itu yang akan ngebuat backup jadi nggak terlalu parah gitu loh. Oh, untuk melawan emang kantornya gitu ya? Iya, kita lawan dengan cinta kasih gitu loh. Kita tetap masakin adalah seminggu sekali bagi-bagi makanan di jalan gitu. Jangan yang busuk tapi. Jangan yang busuk tapi Yang bisa bener-bener yang bersih, yang lagi fresh, Layak makan ya. layak makan, ada nasinya, ada ikannya, ada apanya gitu. Cobain deh, kamu lakuin itu selama 2 bulan. Saya yakin usaha dan rezeki kamu pasti naik. Karena apa yang ditabur itu akan nanti kamu tuai. Itu bisa melindungi Mbak Ivon juga dari kalaupun ada Betul. kiriman-kiriman itu ya? Betul sekali. Kalau ada kiriman santet, kalau ngelakuin banyak sosial di jalanan nih, bener-bener di jalanan abis-abisan, kasih makan gitu dong. Itu bakalan nggak kena santet Ivon nih. Sebelum terlambat sih, Mbak. Iya, Iya Mas Roy, saya akan coba. coba ya. Iya. I don't want. Jangan coba. Saya Jangan akan iya. coba gitu, tapi Saya pasti coba. Oke. Itu sih yang bisa saya lakukan. sudah ada madu sama kopi. Terima Sama kasih. airnya buat itu. Oh iya, sorry, kuasnya juga lupa. Kuas. Kuas bersih. Maaf ya. Yang belum copot yang di bagian mana? Saya kurang tahu ya Mas, soalnya lagi pas kemarin itu pokoknya udah, katanya sih udah semua gitu, cuman kalau kata saya sih belum keluar semua gitu. Oh, Tuh. kelihatan bendanya beneran ada. Kemarin keluar. ada. Ibu, tapi saya mau nanya deh, ini waktu pertama kali ngirim santet tuh apa sih alasannya, Bu? Karena saya sakit hati. Sakit hati karena persaingan bisnis, persaingan dagang atau gimana? Saya dulu kan kerja Mas, Mm-mm. kan? Saya tuh dilengser dengan gitu aja, Sakit hati. ya, Jadi ngirim santetnya ke orang yang ke bos bosnya? saya. Hah? Iya, ke bos saya. Dia sekarang kondisinya gimana? Saya bukan kirim santet ya, tapi saya cuman bikin bangkrut dia aja. Dia sekarang bangkrut. Bangkrut. Dan sekarang Mbak Ivon kondisi keuangannya, dagangannya juga Sama, saya pun mengalami kayak begitu. Makanya saya udah nggak mau kayak gitu-gitu lagi gitu kan, karena saya pun mendapat ganjarannya. Iya. Tapi yang dikirimin santet pernah tahu nggak Mbak Ivon ngerjain dia? Nggak pernah. Ada hubungannya nggak Roy, dengan kondisi Mbak Ivon sekarang? Ada sih sebenarnya. Tapi udahlah, karena hukum tabur tua ya, dia juga lagi sepi banget ininya restorannya. Jadi ya sama aja. Ini adalah kamu lagi running on karma. Jadi kamu Iya. lagi jalanin karma buruk itu. Betul, saya pun merasakan kayak begitu. Makanya kalau misalkan saya niatnya jahat lagi kayak dulu, saya balikin lagi,
Bisa tambah sampai parah ya. kapan gitu. Iya bener, sampai kapan gitu kan. Iya. Gak ada akan habisnya kan. Nah, Oke, baik. Terus saya mau coba gini, saya pernah keluarin susuk ya di nggak di program yang lain. Kemudian dia keluar dengan sendirinya. Tapi ada tapinya. Tidak semua orang mungkin bisa saya keluarin. Ya, itu harus kamu tahu dulu. Saya tetap usahain. Saya pakai madu dan kopi ini. Saya campur. Berarti masih ada susuk yang tersisa di badannya Mbak Yvonne ya, Roy? Iya. Kamu pernah ditawarin susuk nggak, Dinda? Enggak, Kalau ada yang nawarin, enggak mau lah. Kak, alasannya? Ya, Dinda yang mau kuat iman aja lah. Nggak percaya sama gitu-gituan juga sih. Takut nanti ya ada imbasnya kan. Biasanya ada imbasnya sih. Mm-mm. Dan itu udah hukum pasti. Saya boleh buka. Diturunin maskernya. Ya, tuh ya. ya, saya minta izin ya Mbak Yvonne. Atas Nanti nama nggak Roy kita Kiyoshi. tayangin kok ya. Saya minta izin sekali. Boleh. Takutnya kan kena mata dan segala macam. Oh. Ada kuas yang kecil lagi gak? Lebih kecil. Makasih. Segini? Ya itu tapi kotor. Yang Mohon maaf ya. kayak Banyak merem aja deh. Sebesar ini kira-kira. Banyak merem aja deh. Mohon maaf ya Mbak ya. Permisi. Nggak, kamu diem aja lehernya. Sebentar ya. Sebentar. Nikmatin aroma kopinya ya. Ini kopi, madu. Kopi dan madu adalah perpaduan yang sangat sempurna sekali untuk hawa negatif dan tentunya bagus untuk kulit juga. Jadi ini secara kesehatan juga baik, secara spiritual juga bisa melawan energi negatif begitu ya, Roy? Betul. Bentar ya. Bentar ya. Oke. I'm finished. Boleh Dipakai lagi boleh? dipakai lagi. Oke. Tancapin nih lilin di apinya. Buka. Buka dong harus. Biarkan itu terbakar saja. Itu tempatnya Tempatnya Sangkurnya. kalau bisa ditusuk bisa sih, harusnya dibakar sekalian. sekalian. Jadi jangan nyesel ya kalau udah ini dibuang. Jangan nyari-nyari lagi ya. Enggak, Mas. Emang ini mau dibalikin tadinya, Mas? Tadi mau dibalikin ya. Iya, cuman sayanya belum sempat ke sana. Ya udah diberesin di sini aja. Lagian makhluk-makhluk halus di belakang kamu yang tadi udah mulai menghilang juga kok. Udah pergi semuanya. Terbang ke atas dan kemari. Semuanya sudah bersih. Tadi ada banyak, Roy. Tadi ada banyak sebenarnya, cuma belum sempat saya ceritakan. Tapi sudah pergi kayak asap gitu. Jangan khawatir kalau restoran lagi sepi. Sekarang kan ada zamannya online, ya kan? Iya, bisa jadi pilihan sih. Bisa yang delivery dengan online. Iya. Itu sih. Ada lagi yang ingin Bayu sampaikan? Saya cuman berharap Mbak Yvonne tadi nggak menyerah gitu. Kan sekarang udah tutup seminggu ya. Bayangkan kalau misalnya nanti Anda menyerah, gimana keluarga, anak, dan lain-lainnya. Karena kan tumpuan keluarga, tulang punggung. Iya, Mas. Kalau misalnya menyerah, apa kabar mereka gitu? Siapa mereka nanti bergantung kemana? Justru dari itu, Mas. Saya soalnya berjuang sendiri. Ya.
Mudah-mudahan sepulangnya saya di sini, pintu rezeki saya kembali normal lagi, Mas Roy. Iya, Mas Bayu. iya. Semoga ya. Amin. Tuh, Bayu tutupin kerisnya dengan kain. Biarkan dia terbakar dengan sendirinya. Ini ditutup. Tutupin ke apinya. Sampai jumpa ya, jimatnya. Kamu mau ucapin selamat tinggal kah? Udah nggak ada lagi namanya tumbal-tumbalan, susuk-susukan. Hati pecah. By phone udah lega? Udah, Mas. Sampai melintir gitu ya? Ya. Kau merasakan atau melihat sesuatu nggak begitu keris-keris ini? Apa namanya, semar mesem ini dibakar? Saya merasakan semuanya kembali ke semula sih. Dalam firasat saya mendengar mereka kembali ke alam baka, ke alam Sana. alam semesta, alam. Semuanya pada meleot. Gitu. Tapi setelah ini nggak akan membahayakan Mbak Ivon nih, begitu dia dibakar. Gak ada. Yang Mbak Ivon sendiri ini, kalau restoran kamu yang pegang sendiri, apa ada tukang masaknya? Ada tukang masaknya. Oke. Jadi kamu tinggal merintah mau Iya. masaknya. Ngurusin administrasi, manajemennya kali. Iya. Oke. Baik. Siap. Tadi kata Roy, Februari ada sesuatu yang luar biasa, jadi tuh bisa tambah semangat, mudah-mudahan. Amin, Mas. Iya. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa pesan-pesan saya tadi dari A sampai Z. Ada pegawai kamu yang gak jujur. 1. Kedua, kamu harus bagi-bagi nasi di jalanan untuk anak-anak yang kekurangan, nggak punya makanan. Terus ketiga, jadi diri yang lebih baik lagi sih sebenarnya. Jangan cari-cari beginian. Dan Iya, Mas. keempat, saya pengen kamu ke dokter. Karena kaki kamu mengalami gangguan medis. Itu aja 4 poin saya. Ini kok ke arah Pocong itu ya? Iya. Iya. Tuh. Roy, ke ujung iketan pocongnya loh. Iya. Iya. Terus dia mulai masuk lagi ke dalam pocongnya. Dia belok loh. Belok loh. Tuh. Nih ya. Make sense gak sih dari sana menuju ke gambar saya? Secara tidak disengaja. Lihat deh. Tuh, lihat deh. Lihat gak penonton? Kelihatan emangnya? Harusnya kan ke sana, ke sini atau ke sana. Tapi dari ujung iketan Dan pocongnya menuju mukanya terus dia sekarang. belok ke arah muka. Dia berhenti Terus berhenti. di kepala pocongnya. Posisinya pas banget. Pas kepalanya ya. Iya, pas kepalanya. Berarti artinya kamu udah terbebas dari hal-hal kayak ginian. Ini nggak akan mengganggu dia lagi, Roy. Gak akan mengganggu dia lagi selamanya. Ini kayak ngebakar ini juga ya. Iya. Ngebakar mereka ya. Ngebakar Ikat mereka. mereka untuk pergi. Iya. Saya heran loh, nggak habis pikir. Ini dia punya cairan ke kepalanya pocongnya. Terus berhenti di situ. Iya. Serem ya. Mau percaya mau enggak, itu mungkin urusan pemirsa di rumah. Tetapi saya yang melihat langsung, saya juga agak sedikit ini ya. Nggak habis pikir ya? Nggak habis pikir sama logikanya di mana ya. Dan ini terjadi gitu loh. Dia hampirin kepala pocong. Terus udah aja. Selesai. Iya, kita buta apar.
Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Gak ada. Adinda ada pesan atau ada tanggapan buat Mbak Ivon? Ya, semoga dengan kejadian ini Kak Ivon lebih berpikir panjang lagi kalau mau melakukan seperti ini lagi. Dan semoga bisa kehidupan Mbak Ivon bisa kembali normal lagi seperti dulu. Amin, Iya. amin. Amin, amin. Ya. Mbak Ivon, terima kasih ya Mbak Ivon. Dan jangan lupa periksa ke medis. Kalau ada sakit di kaki dan lain-lain, berpikir positif. Jangan sampai nanti mikirnya dikirimin santet nih. Ada yang jahatin, ada yang ngerjain. Ya manusia pernah melakukan kesalahan. Mungkin Mbak Ivon juga pernah mengirim santet, tapi itu udah selesai, ya kan? Maafin diri sendiri, sekarang saatnya mulai sesuatu yang baru. Iya. Terima kasih, sukses untuk usahanya, salam buat keluarga. Dan Mbak Ivon boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Jangan bangga atas bayanganmu sendiri. Walaupun terlihat tinggi karena bias matahari, dirimu tetap kecil dan tak berarti. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku diwarisi ilmu gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Uli. Selamat malam Mbak Uli. Malam, Apa profesi dan aktivitas Mbak Uli saat ini? saya dagang, Dagang apa ya? dagang baju. Oke, baik. Apa yang mau Mbak Uli ceritakan kepada kami? Saya sering kesurupan, merugikan orang di sekitar saya. Terus saya sering dimimpi makhluk halus. Terus saya sempat membunuh orang tapi nggak sempat jadi. Membunuh orang tapi nggak sempet jadi maksudnya? Iya, maksudnya udah dihalangi sama orang dulu di sekelilingnya gitu. Hampir membunuh iya, hampir orang membunuh jadinya? orang. Itu dengan tangan, dengan fisik atau dengan kekuatan atau hal gaib membunuhnya? Dengan hal gaib. Ngirim santet atau teluh gitu? Enggak, saya karena kan saya ada keturunan raja dari ayah saya. Dan ayah saya kan itu kan keturunan saya dulu setiap malam itu saya harus mandiin keris. Oke. Iya, setiap malam Jumat Itu untuk apa? supaya ya kata ayah saya harus turun-menurun sebagai anak harus mengikuti perintah ayah. Pokoknya bagaimanapun cara tapi dengan kejadian itu akhirnya saya ada rasa aneh gitu. Sering suka marah, tersinggungan. Oh, dan itu membunuhnya juga tanpa ini ya? Iya. Maksudnya di luar kesadaran gitu? Iya, Pada saat kesurupan? iya. Baik, tujuannya malam hari ini mau lepas dari semua itu? Iya. Ingin Saya pengen benar-benar hidup bersih? normal, iya. Tapi kan itu warisan, berarti melawan keluarga dong? Iya, tapi saya nggak mau. Itu kayak menyimpang gitu, saya nggak suka. Baik, mudah-mudahan Mbak Uli mendapatkan solusi yang diinginkan dan kami akan ajak Mbak Uli untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Uli, terlahir tanggal 26 September 1995. Sosok yang suka akan hal-hal gaib, dia memiliki tabiat yang keras serta mudah tersulut emosi. Saya melihat kehidupannya dipenuhi dengan ritual-ritual mistis, sehingga dia seringkali berhubungan dengan makhluk halus. Saya melihat sesosok harimau jadi-jadian menunggui tubuhnya dan sekaligus menjaga tubuhnya. Saya akan memecahkan teka-teki misteri untuk dia pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Terima kasih. Saya
Saya berharap Uli tidak tegang atau Uli tidak ketakutan karena saya tidak akan menghakimi Uli. Ya, Uli dengan tanggal lahir 26 bulan 9 1995. Uli punya ilmu gaib, warisan dari keluarga, dan ada ritual yang selalu dilakukan. Bahkan justru belakangan sering kesurupan dan pernah hampir membunuh orang di luar kesadarannya. Makanya benar-benar mau lepas walaupun ya tidak meneruskan tradisi keluarganya. Gitu ya? Iya. Gimana? Tidak bisa melepas karena tradisi keluarga. Nggak bisa lepas? Iya, itu kan dia mention tadi. Tidak bisa lepas karena ilmu warisan keluarga. Tapi mau lepas Mau ya? lepas saya. Saya Mau tuh, lepas, saya nggak betah. iya. Dia mau lepas Dia tapi... mau lepas tapi Ya resikonya dia harus melawan tradisi keluarga. iya, berarti ya. tradisi keluarganya sangat kuat. Saya membaca dalam penerawangan batin saya, kekuatan Uli untuk melakukan guna-guna santet itu kencang banget dan mengerikan. Kita nggak pernah bisa duga kayak cover buku Hah? Iya. itu, bagus ya covernya, tapi dalamnya apa? Nggak pernah ketahuan sih. We never know about Iya. seseorang ada di pengaruh yang mana. Nah, si Uli saya kategorikan sebagai buku yang bagus gitu, ada banyak warna, paintingan segala macam, tapi tebel. Saya curiga dan deg-degan ketika saya buka isinya apa ya. Jadi saya ngerasa ada yang tersembunyi gitu dari cerita dia. Berarti yang terlihat nggak menggambarkan apa yang di dalamnya gitu. Betul. Apa yang dilihat oleh kita nih sekarang, kita dimanipulasi oleh dia. Penampilan dan gayanya di Iya. luarnya kulitnya gitu. Betul sekali. Kita nih bertiga ngeliat dia, kita kayak dikasih frekuensi supaya kita lihat Uli itu orang baik sebenarnya. Saya tidak percaya. Saya nggak percaya itu. Sering kesurupan juga, iya sih, memang benar itu sering kesurupan. Tapi ilmu black magicnya sangat serem sekali. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Iya, karena saya selalu bilang ke pemirsa juga dan ke Bayu juga ya, Ya. kita tidak bisa dan tidak boleh percaya yang namanya jin, setan dan sebagainya, karena mereka bersilat lidah, gitu. Iya. Iya, betul. Kayak ular ada dua. Gitu. Ya, kelihatannya atau bicaranya nyampein apa, ternyata yang dilakuinnya beda. Iya. Betul. Nah, Mbak Uli, itu ritualnya seperti apa biasanya yang dilakuin? Keris. Kerisnya dimandiin Iya. dengan kembang. Iya. Kerisnya itu dari kakek, dari orang tua. Iya, kakek. Oke. Itu kalau lagi kesurupan, pernah diceritain nggak apa yang dilakuin? Pernah, tapi nggak percaya, tapi sering kejadian. Terus akhirnya tuh keluarga tuh merasa gerah gitu. Kenapa nih anak ini kok bisa begini? Sejak ngikutin adatnya bapak gitu kan, dari turun-menurun kakeknya gitu. Ya menurut cerita mereka yang melihat kamu kesurupan, kamu ngapain aja pas kesurupan? Ya berontak, marah-marah. Marah-marah, berontak, sampai ngelukain orang? Iya, Tapi kamu percaya nggak dengan kejadian itu? percaya. Percaya? Iya. Kamu yakin itu kesurupan atau sebenarnya kamu melakukan itu dengan ya alasan kesurupan? Enggak, saya yakin. Dengan alasan apa, Bay? Kesurupan, Oh, kerasukan. Jadi sebenarnya dia mau marah-marah, dia mau melukai orang, tapi mengalibikan? alibi. Oh, oke. Enggak ya? Enggak. Saya kesurupan. Kalau beneran. dilihat dari jawabannya sih enggak. Oh, Memang pure. emang nggak sadar. Nggak sadar dan dia berkepribadian yang sulit ditebak. Bisa jadi ini, bisa jadi itu, dan bisa jadi berubah. Oke. Sekarang datang ke menembus mata batin adalah ingin melepas ya. Iya. Melepas warisan keluarga ini ya. Iya. Tapi kalau melepas warisan keluarga kamu harus butuh izin dari sang sesepuh yang tua-tua itu. Karena kita tidak bisa melepaskannya begitu aja. Karena ini kaitannya sama warisan keluarga. Warisan keluarga nggak boleh dicampurin
campur tanganin sama orang untuk ngusir atau apapun. Gak ada itu namanya bisa, seperti itu. Itu bahaya banget buat dia ntar. Keluarga tahu nggak kalau kamu mau ngelepas ini? Tahu, malah panggilan terus tuh kerisnya tuh hampir mau dikubur kan. Akhirnya tuh saya marah-marah. Terus akhirnya tuh saya timbul lagi ngamuk-ngamuk gitu. Dia tuh selalu nemenin aku. Pokoknya aku nggak boleh lepas dari keris itu. Saya ngelihat ular berkepala 2. Ini yang kamu gambar di meja ini, kamu lihat di mana, Roy? Simbol. Yang Ini- menggambarkan uli. Yes. Ini adalah simbol yang aku gambarkan kalau Uli itu seperti ini. Ada 2 kepribadian yang sangat unik sekali. Cara lihatnya juga kosong, hampa, pikirannya pun juga tidak apa ya namanya, tidak kelihatan dia jahat ya. Sepertinya baik-baik aja gitu. Sepertinya baik-baik aja. Kamu pernah menggunakan kekuatan untuk mengganggu atau ngerjain orang gitu nggak? Enggak. Nggak pernah ada yang disakitin? Enggak, saya mah kalau orang sananya iseng sama saya tuh, saya langsung marah-marah, terus tersinggung, terus kayak kesurupan gitu, keluar gitu. Oh, jadi kamu orangnya memang mudah tersinggung ya? Iya, Itu sejak nerima keris? iya. Sekarang apa yang bisa Roy bantu buat Uli? Katakan saja. Saya pengen lepas. Saya nggak mau ritual lagi. Saya nggak mau diganggu, dan saya nggak mau dihantui hantu-hantu melakukan gaib. Ini apa? Ular. Berkepala 2. Saya ngelihat juga selain ular ada di badannya Uli, saya juga melihat ada sosok harimau, Wow. siluman, dan Di jin mana? di sosok tubuhnya. Itu saya gini, dia itu kayak box, tapi nggak tahu cara bukanya. Sekali saya buka isinya Keluar semua. iya. Jalan Dan banyak satu-satu, ya? Hah? Dan banyak isi. Dan banyak. Jalan satu-satunya membongkar tabir dia punya unek-unek adalah dia harus dihina, dipancing emosinya, dimarahin, lalu dia akan marah keluar semua jadi monster. Tapi ini I didn't mean it. Iya sih. You got my point kan? Ngerti sih, maksudnya untuk mancing, Iya, hanya untuk akhirnya mancing, keluar tapi- supaya dia nanti bisa diajak komunikasi pada saat momen itu datang. Nah iya, Supaya bisa diusir baik-baik. betul gitu. Padahal sebenarnya nggak bermaksud untuk menghina apa enggak. Iya, tapi Cuma untuk mancing mancing. doang. Iya, untuk mancing. Mbak Uli, saya nanya lagi ya dengan sopan. Mbak Uli bawa ini enggak jimat-jimat atau Kerisnya tadi. Bawa. boleh saya lihat kah? Ya. Kamu coba ledekin atau hina dia aja, mau nggak? Bisa nggak? Biasa antara perempuan kan. Ya sama perempuan boleh lah. Iya, Kalau kayak gitu. dengan mengarang cerita ya. Iya, pancing aja. Panas-panasin terus kamu. Sebentar Mbak. Itu udah mau melakukan ritual ya? Iya. Tunggu dulu. Tahan dulu sebentar. Nah, kalau misalnya dia melakukan ritual, siapa yang keluar nanti mempengaruhi dia? Bisa jadi ular, bisa jadi harimau, bisa jadi apapun. Banyak soalnya. Ini detik-detik bom waktu sebenarnya. Saya nganggap Uli sebagai bom waktu. It's matter of time. Like kalau misalnya udah kena korek, langsung. Ya makanya dia tuh pengen lepas karena ya itu nggak nyaman. Iya pasti nggak nyaman ya. Ritualnya seperti apa? Boleh melakukan ritual di sini, Ron? Boleh, silakan. Boleh kamu ilustrasiin nggak? Ya.
Tuh nggak nyangka ya, di balik tubuhnya yang mungil, dia mainan. Undang-undang orang. Apa baik? Undang-undang saya. Orang terbetah. Saya nggak betah. Doni saudara. Apa itu? Nggak jelas. Dia ngerasa kenapa dia diundang. Ini sosok yang mana, Roy? Macem ya dia. Ini siluman. Siluman. Saya ngeliat ini siluman macan nih. Suaranya. Naon rame-rame di dieu teh? Kenapa ada rame-rame di sini? Saya Urang tersendam. translatein deh. Ada apa saya nggak seneng? Saya ingin menolong yang punya badan ini. Iji paihan kurang nyaho. Satu-satu dimatiin sama saya. Salah. Ini Roy mau nolong, mau ngebantu, Bade ngebantu. Roy teh Saya tidak bermaksud mencelakai Uli. Yang punya badan sendiri ingin lepas. Kamu eyang macan ya? Mana tanya orang? Tanya orang. kamu nggak tahu saya. Kamu nggak tahu saya katanya. Iya, kami nggak tahu siapa. Tapi yang punya badan ini mau lepas dari kamu yang ada di dalam situ. Embong. Nggak mau dia. Orang bogo bodoh ieu teh. Dia senang sama anak ini. Mana wanita orang? Kamu berani sama saya katanya. Orang tantangan mana? Saya tidak akan Ditantangin ya? menyakiti wanita. Ini macan ya, Roy. Iya. Dia bisa ngamuk, bisa lari kemana-mana dong. Biar gimana pun, saya tidak akan pernah menyakiti seorang perempuan. Tapi kalau dia nyerang kamu gimana? Sepertimbangan saya adalah seorang perempuan. Roy! Awas, Adin. Mana wewe? Adio mana? Baturan orang. Dia minta ditemenin sama Dinda. Enggak. Karena dia cewek. Saya tidak percaya dia masih. Saya nggak percaya. Ini belum kalau lepas? Belum lepas. Uli, tampaknya dia belum lepas, Bay. Bauli. Wah, masuk lagi, Roy. Ini suaranya yang beda. Nggak kayak tadi suaranya. Ini siapa? Selamat malam. Eyang, Ibu, Nini.
Lilis ini siapa? Lilis yang kematuran Uli. Ini temennya Uli yang punya badan ini. Saya ngelihat kamu bisa ronggeng di sini. Coba tari ronggeng deh. Dia malu diliatin. Sekarang mau kamu apa nih? Kenapa kamu ada di badan ini? Ngikutin yang punya badan ini kenapa? Urang rusak. Budak na izin, tidak ngomong dan naon teh. Anak ini kenapa? Nggak suka apa? Budak na izin bae. Dia nggak suka ngomong. Diem aja. Uli ini nggak punya temen kayaknya, Roy. Dia bilang si Uli ini nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, diem aja. Makanya justru didatengin sama makhluk-makhluk ini. Seneng sama si Ulinya. Senang sama Uli. Iya. Tapi Teh Lilis, ini yang punya badan, kasihan, mau lepas. Gimana dia punya teman kalau masih dipengaruhin sama kamu, sama teman-temannya? Kalau ada anggota keluarga atau teman-teman yang sedang kesurupan, kita tidak boleh melawannya dengan kekerasan karena akan timbul luka dan korban. Kita tetap tenang dan berdoa aja. Dan berusaha untuk kita tenang, mencoba untuk tenang. It's okay, bye. Roy, Tong macam-macam yang maneh. Wah, ini kau orang. Di teka dia mana teka tinggi. Mana kau tinta? Mbak Uli. Mbak Uli, kamu pengen ke sini kan? No, manipulatif. Be careful. hah? Ini Mbak Uli dengar saya? No, Ini Mbak Uli benar? bukan. Bye. Benar Mbak Uli? Bye, bukan bye. Dia Mbak- masih ada yang lain. Mbak Uli benar? Pegang tangan saya. No way. Tuh kan, gue udah tahu nih pasti. Naon undang urang teh. Maneh. Tuh ada. Gangguan saya deh. Mana ge? Dingin ke mana? Saya nggak bikin salah apa-apa, Naha. Orang berisik katanya. Siapapun yang masuk ke dalam badannya Uli, saya mohon untuk keluar. Saya care dengan Uli, kasihan sekali. Baik, kamu tahu kan tadi aku bilang, cover buku belum tentu isinya bagus atau apa, cover jelek. Tadi sebelum ini dia masih baik-baik aja loh, mukanya juga Iya. polos. Itu poin saya, danaunya tenang tapi Iya, dalam. attitude-nya juga baik, duduk
jawab. Tapi begitu dia ritual, Langsung kayak gini. Wah, nikah dia. Payah nih Jiji, dia akan kurang. dibunuh satu-satu sama dia. Sepertinya emang bener-bener gak mau lepas. Bubuk suci warna putih. Nini, karunya ieu nu boga budak ieu teh. Kasian, mbak anak ini kasian. Iceng maneh. Mana teh nyaho urang kumaha? Urang teh rasa pisan. Siga maneh bungkuk awewe. Kumaha rasana? Tapi ieu budak hidupna teu tenang. Ajen bae. Urang rasa ka budak ieu teh. Karunya Nini. Apa sih kan? Gue harus bahasa Awas. Awas. Eta. Aku bilang kasihan dia yang punya badan ini, dia nggak suka badannya, nggak hidupnya nggak tenang, tapi dia bilang dia suka sama yang punya badan ini. Hati-hati ya, Amber. Aduh. Dia mau apa ya? Gak bisa diusir baik-baik loh, Roy. Kau bisa turun. Saya perintahkan kau untuk turun. Mana kerisnya tadi? Oh, hati-hati, Roy. Ini maneh. Jangan. Capek banget. Mbak Uli, dia udah sadar nih. Mbak Uli, saya amanin kerisnya dulu kali ya. Dia mau saya, tapi tidak. Jadi Uli nggak tahu apa-apa. Makhluk halusnya jahat sekali. Ini udah pergi tapi, Roy. Sudah pergi. Tapi Dia saya tahu tidak karena bisa diusir. jamin sih. Ah. Dia marah karena diusir, karena dia tahu mau kamu usir. Betul, Jadi dia ngamuk-ngamukin. ngamuk-ngamuk. Jadi dia memang gak mau lepas dari Iya. tubuhnya Mbak Uli. Aduh, saya kasihan. Mas. Tapi ini udah beneran Mbak Uli kan? Mbak Uli. Saya harap iya. Kamu bangunin bisa sama perempuan. Bisa bantu tolong Adinda. Mbak. Satu ya. Terima kasih. Untuk mana kita duduk? Udah biarin kerisnya taruh situ aja, biar dia nggak marah nih. Biar nggak ini. Mohon maaf. Mbak tolong bantuin pasang Audi clip-on. Clip-onnya lepas tuh soalnya. Sini kamu di sebelah sini. There's What? did you see my butt? Yang what? Tutup. Apa? Tutup. 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 I don't know. Udahlah, whatsoever. Tutup botol. Udah nggak usah tutup kan? Nggak usah, nggak apa. It's okay. Hilang. Saya tenaganya lumayan capek loh ngadepin orang. Tadi dia soalnya juga sampai getar dan kayak ketahan gitu mau nyerang. Iya, Itu emang kamu tahan tangan dia. iya. Saya terus berdoa dalam hati untuk
untuk tidak ada kekacauan. Dan bahkan saya nggak akan ngukain kamu kalau kamu tusuk perut saya pun sampai saya berdarah. Saya tidak akan pernah nusuk balik ke Uli. Itu saya. Karena saya menghargai harkat dan martabat wanita. Mamaku yang ngajarin. Gitu. Jadi my mom, saya sangat appreciate banget dengan apa yang dia lakukan. Jadi my mom itu role model wanita aku. Jadi we cannot like attack back, you know. Perempuan nggak Against. bisa diserang secara fisik. Mau apapun excuse-nya, tidak bisa nyerang perempuan. Tidak boleh. Tidak boleh menyakiti. Ya. Tadi udah mau, kamu kenapa nggak tancapin sedikit gitu? Kamu ada kekuatan yang dorong kamu ya? Iya, kayak berat. Berat aja rasanya. Tadi Iya. jadi Tapi kamu nggak nyadar apa yang kamu lakuin semua tadi kamu ngajar. Enggak. Cuma rasanya berat aja Iya, di badan. Tapi ya, ini baik. Kamu lihat matanya deh. Matanya pas kesurupan sama yang sekarang beda banget. Beda banget. Ya kesurupan yang kayak gitu-gitu, saya ngerasa itu bukan dia. Ada 3. Kayak kakek-kakek kan yang tadi. Kemudian perempuan nyisir-nyisir. Ada Kayak nenek-nenek. kuntilanak ronggeng. juga Ada suaranya. kuntilanak juga. Ada macan. Oh, gitu. Ada ronggeng. Uli, sekarang ke depannya kamu mau ngapain, Uli? Kayak hidup normal. Kayak Dia- hidup normal. Kayak hidup normal. Iya. Tenang, gak diusik-usik sama makhluk gaib. Ini masih suka dibisikin sampai sekarang. Iya, Sekarang ada yang bisik-bisik nggak? sekarang nggak ada. Sekarang nggak. Tadi ada. Iya, Tadi apa bisikannya? bisikannya suruh bunuh orang. Bunuh siapa? Bunuh orang yang mengganggu usik terus Termasuk saya. Kan? Iya, Tapi saya tidak akan takut kok. Hidup mati saya ada di tangan yang di atas. Walaupun tertancap di perut berdarah, kalau saya belum waktunya mati, mungkin saya tidak akan mati. Saya maklumin, saya tidak nyalahin dia mau nusuk ya. Kita harus cleansing. Tapi What? itu mengkhawatirkan si Ron. Iya, dia harus ke ahli medis. Iya. Kamu meremnya matanya. Berilah ketenangan buat anak ini. Saya mohon. Alam semesta bantuin Roy Kiyoshi untuk membersihkan ini. Baik, sita kerisnya baik. Dia mau masuk lagi ya? Masuk lagi. Aduh, sendok. Mesti lupa. Sendok. Ini yang beda lagi. Bentar, Saya akan basah. melakukan cleansing. Eyang, Mbah, Nenek, saya minta izin sekali lagi untuk tinggalin yang punya badan. Ya, saya minta kamu datang baik-baik ke tubuh Uli. Ya, keluarnya juga baik-baik ya. Bisa janji dulu gak? Ulinya yang kasihan. Kamu makhluk halusnya enak-enak aja disuguhin gituan terus. Nah, ulinya gimana? Emang nggak mikir ya? Sebenarnya nggak mikir sih. Iya. Setan. Jangan selalu membisikkan ke Uli, bunuh orang. Saya akan netralisir. Pergi kamu. Pergi. Kok dia masih nggak mau pergi? Nih, dia bentar lagi pergi kok. Akhirnya harus dipaksa Tuh ya. ya, lihat deh. Kamu akan pergi dengan tenang. Saya doain Mbah, Eyang, dan nenek atau siapa ikut saya. Tuh, tinggalin tubuh Uli.
Kita minta tolong dong untuk Mbak Uli 100% udah sadar, aman. Mbak Uli, Oh, dia butuh air minum loh. Enggak. masih ada minum nggak tadi? Dia aus, saya lihat dia dehidrasi loh. Aduh, Mbak Uli ini pasti lemes banget. Dehidrasi dan faktor dingin. Jangan sampai kedinginan. Udah duduk yuk. Mana kursi yang tadi? Ini udah Mbak Uli ini 100% saya bisa jamin baik. Beda. Ini Mbak, sudah. Ini bantuin ininya dong. Ada yang bisa bantuin clip on nggak? Audionya terus. Mbak Uli. Oke dulu ya Mbak. Ini pasangin. Mbak Uli udah sadar kan? Kamu nggak tahu gak? Kamu nggak tahu ya tadi apa yang kamu lakuin nih? Tahu. Di luar kendali kamu ya? Nggak tahu. Ini baju saya kenapa kok pada begini? Iya. Ini keris saya sita ya? Sita, Iya. ini kenapa sih pada berantakan? Ini Mbak Uli, tadi barusan kamu tuh dirasukin sama makhluk-makhluk gaib, siluman-siluman yang selama ini ikutin kamu. Dan itu yang dipikir warisan keluarga, itu bukan cuma itu. Ada banyak makhluk-makhluk lain juga karena emang melakukan ritual. Nah ini semua tadi kamu berusaha untuk nusukin keris itu Ke Roy. ke badan Roy, ke leher Roy. Terus dia kenapa, kakak? Kak Roy kenapa? Luka nggak? Enggak apa-apa. Enggak luka. Enggak apa-apa, enggak luka. Kamu yang khawatirnya luka, kamunya baik-baik aja. Ada luka nggak? Ada sakit nggak? Sakit-sakit sih, pada sakit. Pantesan saya gambar ular kepala 2. Yang satunya lagi kemana, jiwanya yang satunya lagi di sini. Susah gitu ya? Ada Uli. Ini contohnya nih mungkin ini Uli. Dan yang satu lagi siapa gitu. Ini Uli, ini Eli gitu. Jadi ada 2 cabang. Dia Dua kayak kepribadian. 2 kepribadian. Saya sih nggak masalahin kok. Itu tadi saya ditusuk keris. Karena memang bukan kamu yang lakuin. Nggak ada unsur kesengajaan. Nggak ada yang dirugikan. Maksudnya nggak ada yang korban nyawa di sini. Aku nggak masalah. Saya berharap saya mau sita hari ini. Nggak mau babi bu banyak bacot ina itu. Gue mau sita. Boleh ya? Bisa? Takut marah. Kalau disita ada yang marah, Roy? Nggak. Gimana? Itu cuma excuse aja. Alasan aja. Takutnya dia marah. Enggak. Krisnya ditinggal di sini aja Dia ya. datang lagi. Di Dia sini itu siapa? Dia yang nemenin aku. enggak. Kamu harus bergaul sama teman beneran, bukan sama Kris sama ini. Kalau bisa balance sih bagus. Jadi kolektor terus jadi bisa lihat. Nah, Masalahnya kamu enggak. ritualin, jadi ini bukan kolektor ya, Iya. bukan barang koleksi. Justru Jadi malah kalau diisi. dibawa dia pasti datang lagi dan menimbulkan kematian. Iya, Lebih parah. gak mau resikonya. dong. Kamu mati meninggal gara-gara begini-ginian. Kasihan keluarga. Kamu punya keluarga, punya kakak? Kakak ada? Ada. Tapi aman kan sayanya? Aman. Roy bilang aman. Tapi aman, tapi saya tidak jamin karena saya bukan siapa-siapa. Kehidupan kamu baik, kehidupan kamu wealthy apa sih? Sejahtera. Ya sejahtera atau enggak semua tergantung dari amal perbuatan baik dan buruk kamu. Kalau di sini saya menyita aja, gitu. Yang ngebantu itu kamu beribadah kek, berdoa gitu, ya. Itu semua saya serahkan sama Uli. Karena bisa satu saat nyawa kamu yang diminta atau nyawa keluarga kamu nggak mau dong kehilangan keluarga atau nyawa sendiri gara-gara kamu mesti nyimpen ritual seperti ini ya kan? Iya.
Itu aja dari Roy Kiyoshi hari ini. Gimana rasanya sekarang setelah dilakukan cleansing? Agak legaan, enak, Tadinya sebelumnya seperti apa berat. rasanya? Bawaannya berat aja. Kayaknya ada pengen kesini tuh sakit, belok kiri. Sekarang? Sekarang udah enggak. Tapi Coba. tadi saya tertarik itu Roy, Apa yang itu? nenek-nenek itu bilang katanya dia ini, Uli ini nggak punya teman, diem aja nggak pernah ngobrol sama siapapun. Bener ya? Iya. Kamu nggak punya teman memang? Enggak. Kenapa nggak mau bergaul dengan yang lain? Nggak mau bersosialisasi? Malu aja, Malu kenapa? minder aja. Apa yang bikin minder? Ya, saya lebih suka sih mandiri daripada ntar gaul-gaul sama orang. Ya Jadi, mandiri kan bukan berarti nggak punya teman. Justru dengan punya teman banyak kesempatan yang bisa datang. aku lebih suka menyendiri aja. Kalau kamu menyendiri, tadi makhluk-makhluk itu yang seneng di badan kamu. Oke? Ya, Ada yang mau disampaikan nggak, Dinda? Ya, kalau menurut Dinda, mulai sekarang Uli lebih bersosialisasi lagi sama teman-teman. Jangan merasa minder lagi ya, daripada makhluk-makhluk ini nemenin Uli lagi. Mending Uli berteman sama manusia, ya. Tadi dia ngejar-ngejar kamu nggak apa-apa tapi? Ngerasain mual sih sebenarnya sudah ini. Sampai sekarang mual? Rasa mau muntah. Oke. Roy, ada yang mau disampaikan buat Uli? Tidak ada lagi untuk Uli. Uli udah punya pacar belum sih? udah. Oh, pacar kamu nggak masalah kamu kayak gitu? Ya risih sih, lihat pasangannya suka begitu. Suka ngerepotin orang, suka Nggak ngeganggu apa-apa. gitu. Kalau dia benar-benar cinta sama kamu, dia menerima apapun kondisinya. Ya, itu aja ya. Iya. Jangan kesurupan lagi ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan kuatin. Terima kasih ya Mbak Uli. Kamu sudah hadir menembus mata batin dan kamu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Itu kalau keluarganya seperti itu, di rumahnya jangan-jangan masih banyak nih keris-keris yang lain, Roy. Iya, jangan-jangan masih banyak keris-keris yang lain. Iya, bisa jadi. Iya kan? Menurut kamu perlu ada penelusuran nggak? Menurut saya tampaknya perlu ada penelusuran. Frisley akan menemani penelusuran ke rumah partisipan kami, Uli namanya. Baik. Jadi Frisley akan membedah semua rumahnya, ada apa di Uli dan segala macam. Baik pemirsa, setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Uli. Gak apa-apa ya, banget. Oke pemirsa, saya udah di rumahnya Uli dan ini hasil video yang kita log di malam kemarin. Cuma anehnya nggak ada apa-apa ya. Mbak Uli nggak ngerasain apapun waktu kita ngelok kamera ini. Nggak ada. Padahal kita udah naro boneka Marsha ya di sini. Boneka Marsha ini tuh peka sama beberapa hal-hal yang ada di ruangan tersebut. Cuma nggak ada interaksinya sama sekali. Si boneka ini pun nggak gerak. Enggak. Nah, ini di ruang tamu ya. Di ruang tamu juga nggak terjadi apa-apa. Padahal kita sudah memilih spot di mana sering terjadi interaksi. Yaudah, kita coba langsung lihat ke kamar ya. Iya. Ayo bang. Di mana Mbak Uli? Ayo. Di sana. Bang, ini kenapa nih bang? Mbak Uli, Pergi. Mbak Uli, Pergi. bang, ini kesurupan nih. Mbak Uli, ini bukan Mbak Uli. Kesurupan nih. Ini gimana nih? Waduh, Frisley belum datang lagi. Mbak, ini siapa ya? Saya boleh tahu nggak ini siapa ya? Lilis. Lilis siapa ya? Yang menunggu tempat ini? Iya. Pergi. Gimana nih? Bang,
Misi, kamu kenapa? Kamu kenapa masuk ke badan ini? Aku nggak suka kalian ngajak-ngajak rumah ini. Namanya siapa? Lilis. Keluarin aja kali ya, Kak. Kak Sri emang tadi ngapain di kamar ini? Ya, jadi kan kamar ini yang sudah dititikin di lock kamera itu kan. Nah, jadi dari malam kemarin tuh setelah aku lihat videonya, itu sama sekali nggak ada apa-apa. Si Marsha pun nggak berinteraksi apapun gitu. Jadi pas masuk sini, ya aku langsung nyari aja. Siapa tahu dia menemukan benda-benda aneh. Kayaknya Tiba-tiba ini langsung alasannya sungkan. deh. Kenapa dia sampai masuk dan marah-marah kayak gitu? Karena dia ngerasa Kak Sri nggak sopan masuknya. Dan ngarahin Marsha buat ngasih tahu kita tempat ini. Tapi ada lagi satu benda. Mbak tahu nggak ada satu benda lagi yang mungkin disimpan di kamar ini? Ada satu keris lagi sih. Tapi saya nggak tahu tempat. Mbak, itu temennya kenapa tuh? Temennya. Kak Sri? Kak? Ini tuh rumah Abdi. Izin dulu. Aneh izin dulu. Oke. Kak Sri? Kak Sri? Mas. Mas. Pris, Kak, lu kenapa nih, Pris?
Kakak sadar dulu deh, coba. Jadi aku udah ketemu satu keris yang dimaksud sama boneka Marsha. Dan itu juga pas tadi ngebuka juga emang bener-bener dampaknya langsung kelihatan. Kakak dimasukin sama makhluk yang ada di keris itu. Maksudnya aku kerasukan? Iya. Mbak Uli tahu nggak kalau isi dari keris itu sosok macan? Iya, memang penjaganya. Aku boleh lihat deh. Aku nggak nyaman megang keris ini deh, Kak. Mbak hati-hati ya. Oh, Itu bahaya. Takut Mbak kejadian kenapa-napa. Coba sini aku buka. Mbak tahu dari mana kalau ini bahaya? Berarti tahu. Ya, saya pernah lihat ayah saya. Jadi keris ini emang yang paling entah dimuliakan atau apa? Iya. Soalnya sebenarnya sih dari keris ini emang auranya yang paling gak enak itu di keris ini, Kak. Berarti tadi yang masuk ke aku nih. Iya. Mas, kok kenapa? Ini tangannya. Mas. Kak, kerisnya yang gerak sendiri nih. Mas, hati-hati, Mas. Mas. Kak Sri, Kakak lepas deh, lepas. Kak Sri, lepas. Kak Sri, lepas aja. Hati-hati, Kak, jangan deket-deket dia, Kak. Kak Sri, kenapa? Itu tadi. Kan saya udah bilang, Mas, hati-hati. Itu bahaya. Ya, Pris. Itu kerisnya yang gerakin tanganku. Itu tadi bener-bener kelihatan kan ya, kerisnya bener-bener ngarah ke aku, bener-bener kayak ngincer aku gitu, mau nusuk ke arah Iya, aku. makanya tangan aku panas lagi masih. Jadi yang aku lihat itu sih, dari sosok penunggu yang tadi juga masuk ke Kasri, itu emang sosok harimau. Dan sosok itu ngerasa dia yang ada di tempat ini, dia penjaga paling kuat di sini, dan dia nggak seneng karena kita udah coba buat nyari tahu tentang dia. Aku boleh minta ini bisa dilihat langsung kan, Kak, Mbak? Iya. Jadi kenapa air ini juga penuh sama darah langsung berubah? Karena kayaknya keris-keris ini selain dimandiin, kayak dikasih makan gitu. Entah darah binatang atau bahkan darah dari si pemilik keris. Mbak. Oke pemirsa, ini gila banget. Jadi tadi tuh ada dua makhluk yang ngerasa mereka udah paling kuat di sini dan mereka masuk ke dua tubuh Kasri dan juga Mbak Uli.
Terus mereka sama-sama ngerebutin badannya Mbak Uli. Kak sadar dulu Kak. Mbak. Kak Sri. Kak minta tolong dong. Tolong angkat. Mbak Uli kayaknya pingsan deh ini. Bisa dilihat juga kan? Ini keluar lagi, darah lagi. Jadi tadi udah dikeris, airnya berdarah, dan sekarang Mbak Ulinya muntah darah. Uli juga udah mulai netral. Jadi ini emang efeknya ya pemirsa. Kak Sri udah sadar kan? Cuman kayaknya aku nggak bisa bantu. Iya, nggak apa-apa. Ngomong lu. Berarti ini kita bawa keluar, kita netralin lagi. Karena ini sekarang energinya udah nggak ada sih Kak. Udah jauh lebih baik banget. Itu juga ada tanda-tandanya. Bijak untuk dirimu sendiri. Dengan demikian, Anda akan mudah mengendalikan diri. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Yvonne dan juga Uli. Yvonne tadi usahanya hampir berantakan semuanya karena memang dia pernah melakukan atau mengirimkan santet. Dan sementara Uli saat ini dia mewarisi ilmu gaib dari keluarganya dan sempat bikin kekacauan di sini. Kelihatannya orangnya tenang ya Roy, tapi di dalam hatinya justru ada karakter yang menyeramkan. Iya. Gimana kabar kamu? Di antara dua partisipan saya lebih kaget dengan Uli. Itu dia bisa ke orang, pasti tentunya dia juga bisa mencelakai dirinya sendiri. Pegang pisau kan, pegang keris, siapa tahu lagi dipengaruhi makhluk halus, tiba-tiba ini lagi. Maka itu saya tadi bilang, ke depannya harus ibadah yang kuat. Ibadah kuat bisa memagari dia sendiri ya. Betul. Tadi Adinda juga sempat merasakan mual katanya. Iya. Apakah ada yang nempel atau gimana yang kamu lihat Roy? Enggak sih sebenarnya, masih aman. Masih aman kok. Masih aman. Hanya efek tadi ketemu dengan hal-hal yang seperti itu ya, jadi masih ada Terus mualnya. pulang cuci rambut gitu. Bersihin semuanya, bajunya ganti. Biar bersih, nggak ada energi negatif. Nggak ada energi negatif. Supaya nggak ada energi negatif, dia harus mandi bersih banget. Ya, karena kan sebelumnya kan nggak ada merasa apa-apa kan. Setelah kejadian ini langsung tiba-tiba mual, rasa pengen muntah gitu. Oke. Tapi dari Yvonne dan Uli, mana yang menyeramkan buat kamu? Yang kedua? Yang kesurupan tadi. Yang Uli ya? Iya, yang Uli. Baik. Mudah-mudahan kalau begitu kamu baik-baik aja. Setelah dari sini jangan lupa apa kata Roy, bersih-bersih supaya melunturkan semua energi negatif yang barusan kamu lihat. Terima kasih Adinda Putri Bahar. Iya, Sukses sama-sama. untuk semua karirnya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa, hidup adalah rangkaian teka-teki masalah. Tugas kita adalah memecahkannya, bukan menghindar, apalagi menyerah. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.